Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriana dari kelas reguler A22 NIM 22087 AF. Saya berasal dari kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Adapun penugasan saya dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yaitu Sistem Muskular. Dosennya Maulana Zulkarnain Imansyah Esparem Mbiomet. Pengertian sistem muskular. Otot atau muscle adalah jaringan tubuh baik yang melekat pada tulang maupun tidak yang berfungsi sebagai alat gerak aktif dan dapat dijumpai dari invertebrata atau tanpa tulang belakang hingga vertebrata atau yang bertulang belakang. Fungsi otot. Selain sebagai alat gerak aktif, otot mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama, kontraktilitas. Kontraktilitas yaitu kemampuan otot untuk memendek dengan kekuatan tertentu. Yang kedua, eksitabilitas adalah kemampuan otot untuk merespons stimulus. Yang ketiga, ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang tertentu dengan derajat tertentu. Yang keempat, elastisitas. Elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Prinsip kerja otot Al-Arnan, di mana bila suatu sel otot diberikan stimulus ambang atau di atas ambang, maka sel otot akan memberikan kontraksi yang penuh. Sedangkan terhadap stimulus di bawah ambang, sel otot tidak akan merespon apapun, terkecuali stimulus terjadi secara terus-menerus. Jenis otot yang pertama, otot rangka atau lurik. Yang kedua, otot jantung. Yang ketiga, otot polos. Otot rangka atau lurik intinya terletak di tepi atau pinggir, terdapat garis gelap terang. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Ujung otot yang melekat pada tulang yang lebih diam disebut origo. Ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insersio. Dua atau lebih kelompok yang dapat bekerja sama secara antagonis atau berlawanan maupun sinergis atau bekerja sama. Dua tipe kontraksi otot rangka. Yang pertama kontraksi isotonik, yang kedua kontraksi isometrik. Bentuk sel otot polos seperti gelendong, panjang, ramping, pipih, dan langsing. Terdapat satu inti atau nukleus di tengah, terletak pada alat atau daerah yang berongga. Kontraksi lambat, berlangsung lama, kadang-kadang ritmis, sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom. Otot jantung mempunyai sifat diantara otot rangka dan otot polos. Sel bercabang dengan inti di tengah, beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Antara satu sel dengan sel di sebelahnya dihubungkan dengan sinstium, hanya terletak di jantung, dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom. Kontraksinya terjadi secara otomatis dan ritmis. Berdasarkan gerak dasarnya, otot dibedakan. Yang pertama, otot fleksor, yaitu gerakan membengkokkan. Yang kedua, ekstensor, yaitu gerakan meluruskan. Yang ketiga, abduktor, yaitu gerakan menjauhi tubuh. Yang keempat, adduktor, yaitu gerakan mendekati tubuh. Yang kelima, pronator, gerakan memutar ke bawah. Yang keenam, supinator, gerakan memutar ke atas. Fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya gerak pada siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Adduksi dan abduksi. Adduksi merupakan gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan gerak menjauhi tubuh. Contohnya melakukan perenggan pada tangan dan membuka kaki. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan menegangkan, sedangkan depresi merupakan gerak menurunkan. Contohnya gerakan menengadah dan menundukkan kepala.
Supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak menengadahkan tangan, sedangkan pronasi gerakan menelungkupkan tangan. Inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar. Rotasi yaitu gerakan melingkar satu sumbu sentral, contohnya gerakan memutar kepala. Gangguan pada otot, yang pertama muscle fatigue atau kelemahan otot, yang kedua tidak adanya oksigen sehingga ATP yang dihasilkan sedikit, yang ketiga respirasi anaerob menyebabkan asam laktat, yang keempat terasa pegal, yang kelima tetanus yaitu penyakit infeksi diakibatkan oleh neurotoksin dari bakteri Clostridium tetani yang menyerang sistem syaraf. Yang keenam atrofi yaitu pengecilan otot akibat tidak sering digunakan. Yang ketujuh hipertrofi yaitu pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot. Miastenia grafis belum diketahui penyebabnya, tetapi penderitanya perlahan-lahan mengalami pelemahan pada otot-otot sehingga fungsi ototnya tidak bekerja sama sekali. Dan juga penderita ini biasanya tidak dapat bertahan hidup karena otot dan pernafasannya tidak dapat berkontraksi. Distrofi mirip dengan atrofi yaitu mengalami pengecilan otot yang tidak bisa berfungsi secara normal dan dipengaruhi oleh genetis. Hernia yaitu disebabkan oleh selaput peritoneal yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak dapat menyangga usus dan mengakibatkan terjadinya usus turun dan bisa mencapai testis hingga lipatan paha. Paralisis yaitu kelumpuhan adalah akibat hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyak otot. Rigor mortis yaitu kekakuan yang irreversibel yang terjadi pada mayat setelah relaksasi primer dan terjadi akibat hilangnya ATP pada manusia. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem muskular. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.